cara valuasi yang menggunakan common sense, yang nalar, yang semua orang itu bisa dan pasti masuk akal. Semakin bagus kualitas perusahaan, itu semakin tinggi kita berani bayar. Bagus jeleknya perusahaan itu kan berpengaruh kalau kita lihat tuh labanya. Apakah kedepannya labanya bisa bertahan? Kita lihat kita mau beli suatu bisnis, kita pikirnya long term, ya itu udah masalah selera menurut gua gitu loh. At the end semua bisnis pasti mau profit, tinggal masalah ya balik modal berapa lama. Itu kan all about the numbers. Sebagai investor bukan artinya kita beli terus kita tidur. Kita harus tetap follow terus perkembangan dari bisnisnya. Kita harus ngerti nature of the business, itu jawabannya. Untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya, studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin, join sekarang. So I'll see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Ya, mungkin kalau teman-teman di luar sana penasaran, gimana sih caranya kita bisa memvaluasi suatu bisnis? Berapa sih nilai wajar suatu bisnis? Sampai ikut kelas, bayar 1 juta, 2 juta untuk ikut cara valuasi bisnis, ya, melakukan projection segala macam. Nah, di Think itu semua kita udah ada sediain materinya di free trial secara gratis. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, pastiin join link free trial kita, itu ada materi mengenai valuasi, mungkin 1 jam kali ya, Bil ya? Iya. 1 jam beserta studi kasusnya, itu Bapak Ibu. Oh, lebih dari sejam jadinya kalau gitu. Lebih dari sejam ya? Sejam itu cuman basic principles-nya dan konsepnya ya, supaya kita jelasin konsep ini, kita suka jelasin itu pakai contoh yang banyak. Kita jelasin sampai ke akarnya supaya orang tuh nempel gitu loh. Sekali denger itu orang langsung klik dan dia akan pakai itu timeless sampai dia tua. Gitu. Bukan cuman ngajarin rumus tambah kurang kali bagi, yang mana menurut kita kalau valuasi udah pakai rumus-rumus ya, itu mendingan lari jauh-jauh gitu. Karena itu kebanyakan ya nggak applicable, kurang rasional. Ya coba deh jangan cuman hafalin rumus kalau misalnya belajar di luaran sana, tapi coba cari tahu kenapa rumusnya seperti itu. Gitu. Kita nggak ngomong terlalu banyak lah mengenai kenapa yang itu salah. Bukan urusan kita. Yang penting yang hari ini kita mau jelasin di situ adalah cara valuasi yang menggunakan common sense, yang nalar, yang semua orang itu bisa dan pasti masuk akal. Maksudnya kalau kita benar-benar pikirin ya, kenapa nilai suatu perusahaan seperti ini, ya memang seperti itu cara nilainya. Dan kita kan sering bilang ya, beli perusahaan bagus di harga murah, ya kan? Bagus, mungkin kita bisa lebih gampang. Tapi murah mahal ini, kalau yang belum ada pengalaman, belum pernah investasi, masih bingung mana mahal mana murah nih. Jadi ini kita mau ajarin caranya, konsepnya valuasi di sini. Oke, mungkin sebagai gambaran, dasar prinsip dari valuasi itu ada variabel besar nggak sih yang kita harus perhatiin? 2 variabel kunci atau 3 variabel kunci utama. What is how can we value a business? Ada variabel apa aja harus kita perhatikan? Oke, kita di sini kita ini aja ya, langsung praktek pakai analogi yang simple. Simpelnya gini Jo, misalnya pakai contoh nih biar teman-teman paham semua. Katakanlah gue misalnya punya restoran Jo. Restoran ini gue nggak punya bangunan, jadi gue sewa. Di dalam PT ini ada uang cash misalnya 10 miliar. Gitu. Dan restoran ini setahun ngasilin untung 1 miliar. Berarti perusahaan ini ada uang cash nganggur nih 10M. 10M di dalam PT. Dan setahun dia bisa ngasihin 1M. Iya. Got it. Nah, kira-kira lu mau beli kalau harganya berapa? Berarti kalau beli 10M dapat dong. Dapat, karena kalau beli iya, semuanya dapat ya. Udah pasti di atas 10M sih. Ya, 11 mau beli nggak? Mau. Berarti setahun balik modal kan? Iya. Kalau 12? Masih mau sih. 13? Masih menarik menurut gua. Ya, 14? Ya, mikir lah. Tapi that's the concept of valuation. Maksudnya valuation itu ya kita nilai wajarnya berapa. Yang mana cara kita nilai gimana ya? Kita kan beli saham itu kita kan beli bisnis. Kita beli kepemilikan bisnis. Artinya kita mendapatkan apa yang ada di dalam bisnis itu saat ini. Artinya balance sheet ya. Kita dapat apa yang di dalam balance sheet. Kita dapat uang cashnya. Kita dapat fixed asetnya. Kalau misalnya restoran ada meja, ada kursi misalnya. Kita juga dapat piutangnya. Kalau ada invoice yang belum customer bayar, kita juga dapat utangnya, jangan salah. Kalau dia ada pinjaman bank, ya kita harus pinjaman itu di punya kita kan. Kalau kita ada utang ke supplier,
utang supplier juga jadi utangnya kita. Benar. Jadi kita dapat semua yang ada dalam perusahaan plus ditambah apa yang akan perusahaan itu hasilkan di masa depan. Bener gak? Yes, Ya make kan? sense. Kalau lu beli restorannya, lu dapat nih uang cash 10M di dalam PT, lu dapat tuh meja kursi semuanya, plus lu dapat apa yang keuntungan perusahaan di masa depan kan. Ya. Nah itu valuasi. I see. Jadi today cash ditambah future cash. Nah, that's valuation. Nah pertanyaannya, future-nya itu berapa? Ya. Nah ini yang menarik kan. Future-nya ini tadi lu mulai, kalau lu 11 lu mau, 12 mau, 13 mau, 14 mulai ragu. Mulai mikir kan, karena harganya mungkin mulai nanggung buat lu. Iya. Nah itu makanya kita tahu nih, kenapa lu bisa bilang 4 itu nanggung. Mungkin karena lu lihat ini restoran. Tapi kalau kita balik deh, angkanya kita rubah misalnya jadi katakanlah pabrik Indomie misalnya. Pabrik Indomie beserta brandnya ya. Iya. Anggapnya itu bukan, anggap aja angkanya efektif 10 miliar. Dapat pabrik uang cash di dalam 10 miliar dan setahun ngasilin 1 miliar. 14M masih mau nggak? Sikat. Sikat. Kita ganti M jadi T deh di triliun ya. 14 mau 15? Masih mau. 16? Mau. 17? Mau. 20? Mikir. Ya, tapi lu bersedia bayar lebih mahal secara multi. Yes, benar. Gitu artinya kita ngerti ya, semakin bagus kualitas perusahaan itu semakin tinggi kita berani bayar. Agree. Nangkep ya? Nangkep. Dan bagus jeleknya perusahaan itu kan berpengaruh kalau kita lihat tuh labanya. Yes. Apakah ke depannya labanya bisa bertahan? Mungkin restoran lo takut Jo, tiba-tiba restoran sepi. Ya kan? Artinya mungkin stability-nya nggak sebagus misalnya pabrik yang kita dicontoh. Iya, pabrik yang sudah punya brand yang memang yang barangnya dikonsumsi tiap hari. Yes. Lalu apalagi misalnya, kalau restoran mungkin lebih less stabil. Ada mungkin lagi rame, ada musim lagi sepi. Mungkin kalau Indomie lebih stabil tuh. Orang makan tiap hari gitu ya. Kecuali bulan puasa mungkin. Puasa malah lebih banyak ya, sahur. Oke. Lalu apalagi misalnya, ke depannya bisa bertumbuh atau enggak, itu juga ngaruh. Oke, itu berarti variabel penting juga tuh. Iya. Bertumbuh berarti kan logiknya labanya makin besar. Betul. Masih. Restoran mungkin lu pikir kalau labanya mau tumbuh, lu mesti tambah cabang. Yes, benar. Tambah cabang, keluar modal lagi. Naikin harga restoran mungkin saingan sama restoran di tempat di sebelah. Itu kan. Tapi kalau misalnya pabrik lu barangnya seperti Indofood misalnya yang lu mungkin kuasain 70% pasar. Gitu kan, lu pegang semua supply chain. Tentu lu bisa naikin untung bukan cuma dari naikin jumlah produksi, tapi bisa naikin harga. Ya kan? Benar. Dan untuk mungkin untuk bisa naikin omsetnya double ya, lu nggak butuh keluarin capex double. Gitu kan, in general ya. Jadi kualitas bisa bilang ke depan makin bagus kita berani bayar makin mahal, karena kita tahu makin bagus itu pasti labanya makin stabil. Benar. Dalam arti maksudnya cyclicality ya. Makin bertumbuh juga makin besar, dan tentu bisnis yang mau bertumbuhnya itu mahal sama bertumbuhnya murah, capital efficient atau capital intensif, itu juga pasti berpengaruh tuh terhadap valuasinya. Benar, karena semakin lu lebih suka yang kalau mau grow butuh modal atau yang mau grow nggak butuh modal. Pasti nggak butuh lah. Butuh kan. Nanti kalau dari bisnis yang mau naikin labanya double, cuman butuh reinvestasi setengahnya, pasti lu lebih pilih yang itu daripada yang mau grow harus reinvestasi misalnya seluruhnya misalnya, kurang lebih begitu ya. Definitely yang lebih kecil sih. Ya, terus kalau misalnya restorannya punya utang sama nggak punya utang, lu bakal kasih nilainya lebih tinggi yang mana? Yang nggak ada utang udah pasti. Iya, jadi udah tahu kurang lebih valuasi seperti itu Jo. Mungkin pada prakteknya lu bisa ceritain. Mungkin saya mau ke teman-teman juga yang penasaran, Dil. Berarti kan dalam today's cash ini juga banyak aspek nih. Tadi yang kalau bilang, kalau misalnya bisa ada banyak utang, bisa jadi today's cash-nya itu kita ada diskon juga, ya kan? Ada diskon di mana bukan artinya seluruh, let's say 10M punya perusahaan itu bisa kita telan mentah-mentah dan bisa dilikuidasi. 10M ya. Kalau misalnya yang kayak tadi lu bilang, oh rupanya ada utang 5M, berarti kan rupa-rupanya yang bersihnya cuma misalnya 5M. Nah ini harus kita pertimbangkan juga dalam today's cash, bener ya? Betul. Jadi ya isinya balance itu ya kita harus lihat ya memang yang saat itu nilainya berapa, yang bersih ya gitu loh. Maksudnya kalau ada isi yang di dalam balance kita kan kalau buka perusahaan TBK itu banyak ya ketemu perusahaan-perusahaan yang dalamnya ada goodwill. Goodwill itu adalah aset yang timbul yang sebenarnya tuh intangible, nggak ada fisiknya. Cuman karena dia pernah akuisisi perusahaan di harga mahal. Nah itu kita mesti keluarin tuh dari aset. Misalnya ada piutang. Tapi piutangnya udah gak ketagih nih, itu kita harus keluarin dari aset karena itu udah mungkin cuma invoice doang. Gitu. Nah itu semua mesti dibongkar. Oke. Dan gue mungkin mau sedikit ini juga, lu boleh ceritain nggak Bill? Yang pas lu ceritakan Pertamina itu, I think teman-teman boleh dengar. Banyak pasti yang penasaran Bill. Today's cash kita paham nih. Kelihatannya lebih simple nih ya. Seems more simple, lebih straightforward. Tapi untuk kita menilai kualitas bisnis tadi kan udah jelasin ya. Menilai semua tuh ada stability-nya, kemampuan bisnis
competitionnya gimana, bisa naikin harga nggak, growth-nya kurang nggak. Tapi untuk kita bisa mengetahui true earnings-nya itu gimana, karena kan tadi lu kasih contoh misalnya 1M nih Bill, sedangkan laba perusahaan terbuka kan teman-teman yang investasi di pasar modal pasti tahu ada perusahaan-perusahaan yang tahun ini laba 1M Bill, tahun depan labanya bisa 5M, tahun depan lagi 2M. Nah yang pas lu ceritain ke Pertamina, gimana cara kita sebagai investor bisa mencari tahu laba wajarnya itu berapa, dimana kalanya perusahaan-perusahaan yang siklikal terutama itu kan naik turun. Oke. Sebenarnya kalau mau jawaban komplit teknisnya ya teman-teman bisa buka di free trial, itu kita udah jelasin lengkap di sana. Kalau mau yang lebih banyak lagi contoh studi kasusnya beserta kita pilihin saham-saham, maksudnya studi kasus itu saham-saham yang sedang menarik, ya itu bisa langsung coba yang 30 day program. Ya itu saya udah cukup banyak kita buka. Tapi simpelnya kalau ini mungkin karena ya tadi tanya Pertamina ya, kebetulan itu yang nanya gue itu mungkin bukan yang terbiasa di invest saham. Tapi dia ngerti lah bisnisnya, ngerti gitu. Itu mirip kayak bokap gue. Bokap gue juga pedagang. Awalnya mungkin gak terlalu mau invest saham. Tapi setelah ngobrol dan gue jelasin itu jadi, oh ternyata saham tuh bisnis. Dan dia bisa pilih sendiri mau beli saham apa. Lu tinggal kasih nih, ada 10 yang lagi menarik, kurang lebih ada 5 deh yang lagi menarik. Ada nih perusahaan yang, misalnya perusahaan, PI-nya misalnya 5. Gitu ya, today cash kita udah ngerti anggap ya. Jadi kita today cash udah clear. Future cash misalnya ada perusahaan PI-nya 5. Berarti kan kalau PI 5 dibalik 5 itu berarti itu bayar 5 dapatnya 1. Berarti kita punya earning yield berapa? 20%. Nah, happy nggak dengan perusahaan yang PI 5? Kalau misalnya case-nya adalah happy dengan return 20%, ya bisa beli. Tapi ingat, itu nggak stop sampai di situ. Karena return 20% itu kan belum tentu semuanya masuk ke kantong kita. Benar. Ada sebagian yang di retain gitu. Jadi ada perusahaan. Jadi kita harus ngerti ini dari kira-kira earning yield 20%, berapa yang jadi dividen? Berapa yang di reinvest? Nah, yang di reinvest itu juga kita harus lihat reinvestnya dia itu mahal atau murah untuk grow. Tentu kalau misal ada bisnis yang di reinvest dikit bisa grow-nya banyak, ada bisnis yang di reinvest banyak bahkan hanya untuk jaga labanya supaya nggak turun. Itu ada contoh-contohnya banyak. Gitu ya. Jadi kita harus ngerti nature of the business. Itu jawabannya. Ada juga bisnis nih misalnya kayak FTT mungkin waktu gue jelasin konsep ini itu tahun 2022 batubara tuh lagi tinggi-tingginya. Batubara mungkin PI 3. Berarti kan kalau kan hitungan logik tadi dapat 30%-an nih. Iya, 33% berarti earnings yield. Itu lebih gede nih daripada yang PI 5, tapi stabil. Benar. Nah, pertanyaannya gue kasih opsinya ke bokap gue nanti itu. Ini gue jelasin sekilas ya. Ujung-ujungnya dia juga nanya gue beli yang mana sih. Dan gue gak jawab di sini lah gue beli yang mana ya. Tapi intinya 33 kesannya gede. Iya benar. Tapi kalau kita ngerti nature of the business, kita kan bisa hitung. Ini harga batu bara satu lagi tinggi-tingginya nih. Kalau batu bara turun, anggap ke level seperti hari ini, labanya berapa? Ini returnnya bukan 33%. 33% karena labanya lagi tinggi. Begitu labanya turun setengah, berarti kan returnnya bukan 33 lagi, tapi di 17. Kalau turun setengah lagi, berarti 17 tinggal 8%. Nah, jadi ketika kita lihat kita mau beli suatu bisnis, kita pikirnya long term, ya itu udah masalah selera menurut gua gitu loh. Mungkin ada orang yang suka, ya udahlah gua 3/3 dapat 1/3 di tangan, 2/3 return untuk balik modal dari ROI investmentnya ya. Ya masa 5 tahun ke depan nggak balik sih, pasti balik juga. Jadi masalah selera. Tapi ada juga yang lebih suka, oh hari ini PI 5 tapi stabil, berarti tiap tahun dapat 20. Apalagi kalau bagi dividen semua, ya itu boleh juga. Ada juga yang ini kondisi bisa bertumbuh nih, labanya bisa naik 3 kali lipat. Mungkin sekarang returnnya cuma 15%, tapi kalau dia berhasil ekspansi dan grow, itu returnnya jadi 45% per tahunnya ya dari bisnis return. Forward looking berarti ya. Nah, jadi kita harus ngerti nature of the business, baru kita bisa nilai. Jadi laba hari ini itu laba yang lagi tinggi, laba yang lagi rendah, atau laba yang normal, dan ke depan ini labanya ini bisa naik, atau justru malah turun, atau stabil. Kalau kita ngerti itu semua, kita mau bayar PI berapa untuk suatu saham, itu udah natural. Nggak ada tuh rumus-rumus ini kali ini, tambah ini, bagi ini. Itu udah natural pasti. Dan I think, and most businessman yang gue kenal ya memang beli bisnis, jual bisnis dengan cara seperti itu.
Wah ini ilmu mahal nih teman-teman, pastiin catat nih ya, cari kita evaluasi satu bisnis. I agree sih, karena at the end kalau kita ketemu teman-teman yang mungkin pengusaha, teman-teman yang nonton ada bisnis, at the end pasti kan back to basic lah, kita Betul. back to basic. At Balik the end, modal berapa lama biasanya? at the end bisnis diciptakan untuk profit ya. Kalau memang bisnisnya itu diciptakan bukan buat profit, mending sosial aja sekalian kan. Iya. Sosial, yayasan. Iya. At the end semua bisnis pasti mau profit, tinggal masalah ya balik modal berapa lama. At the end kan all about the numbers. Dan dalam kasus ini ya, cara kita bisa memvalidasi suatu bisnis I think very well clear set ya. Jadi Pak Billy, teman-teman ingat, sekarang today's cash dia ada nilai berapa di bisnisnya. Kalau dia ada utang ataupun aset-aset yang kurang bersih, coba di take out dulu, bersihnya sisa berapa. Iya. Ditambah ya kualitasnya itu kita rela bayar balik modal berapa lama. Mungkin kalau bisnis kualitas lebih nggak bagus, kita maunya balik modal lebih cepat, udah pasti. Iya. Tapi bisnis yang kayak Pak Billy kasih contoh, misalnya pabrik Indomie, kita pasti maunya bayarnya berani lebih mahal. Karena Iya. kita rela menunggu balik modal lebih lama. Dalam tanda kutip ya, karena mereka memang memiliki kekuatan, stabilitas, dan juga aspek-aspek lain yang lebih kuat. Iya. Tinggal masalah Tronics-nya, tadi juga udah jelasin very clear ya oleh Pak Billy, teman-teman pasti. Jadi kalau ngeliat satu saham, PI 3, PI 4, PI 2 nih, ya, tapi pastiin dulu ini labanya gimana? Laba sekarang PI 2, ke depan labanya bisa numbuh lagi jadi PI 1, Iya. atau laba PI 2 ini laba PI lagi stabil-stabil aja, atau laba PI 2 lagi PI lagi puncak-puncaknya. Iya. Nah, ini jangan sampai kita salah pilih. Ya, PI ini mungkin buat teman-teman ya, tadi yang takutnya ada yang belum ngerti ya, Iya. PI itu kan price earning ratio. Jadi harganya dibandingin sama laba, Yes. gitu kan. Kalau harganya 5, labanya 1, artinya kan 5 tahun balik modal. Benar. Yieldnya berapa? Ya 1 dibagi 5, 20%. Gitu. Itu PI. Jadi konsep PI itu kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman pastiin kalau yang pakai aplikasi ngeliat, wah ini PI-nya 2, PI-nya 3, jangan langsung HK dulu, pastiin. Iya. Cek dulu, pelajarin bisnisnya, apakah ini bisnisnya kualitasnya bagus atau enggak, kedepannya earningsnya kira-kira seperti apa. Nah itu teman-teman harus lakuin PR. Ingat, kita sebagai investor bukan artinya kita beli terus kita tidur. Kita harus Iya. tetap follow terus perkembangan dari bisnisnya. Atau misalnya kita udah membeli suatu bisnis yang rupanya PI 5 kali, kedepannya ada potensi pertumbuhan. Ya kita follow terus. Iya. Jangan sampai kita tinggal tidur, kita follow. Beneran nggak nih ekspansinya jalan? Iya. In-track nggak? Apa jangan-jangan labanya malah turun? Ya. Itu cara teknisnya teman-teman bisa pelajarin. Dan kalau misalnya mau cara lebih simple, teman-teman sebenarnya bisa join 30D program yang kita adain ya, dimana program ini kita secara eksklusif pertama kalinya ya Bill ya. Ya. Pertama kalinya kita keluarin satu program dimana teman-teman cuma perlu spend 5 juta aja ya. Biasanya kan kita subscription 1 tahun, teman-teman nggak perlu komit selama itu dengan biaya sebesar itu. Teman-teman udah bisa dapetin berbagai studi kasus riset kita, dan juga ada monthly investing ideas ya. Kita bagi 2 ya Bill. 2 monthly investing ideas. Sekali lagi itu bukan rekomendasi beli atau jual ya, melainkan ide investasi saham yang bagi kita ini sangat menarik untuk dianalisa lebih dalam oleh teman-teman. Ya. Dan kita juga akan adain workshop tanggal 14 Juni. Ya. 14 Juni di Jakarta. Workshop tersebut adalah hybrid, teman-teman bisa praktek langsung, bertemu dengan analis dating. Ya, I think it will be one of the greatest investment kalau teman-teman yang memang mau serius mempelajari dunia saham. Karena saya pribadi juga berawal dari member ya. Mungkin kalau teman-teman nonton belum tahu, saya dari member 2021 ya. Dan long story short, akhirnya decide Gabung di tim itu tahun berapa lu ya? Jadi tim 2022 apa 23 kayaknya. 23 awal, 22 akhir. 23 awal kurang lebih. Nah, dan thank you nih Bill, udah dikasih kesempatan. Sama-sama grow ya. Iya. Dan mungkin tambahan sedikit ya. Udah cukup kan jualannya? Cukup. Udah cukup ya. Tambahan dikit mungkin ini berlaku bukan cuma buat saham sebenarnya. Gitu. Karena ketika gue jelasin konsep ini ke bokap gue ya, gue kasih tahu nih, saat ini ada pilihan waktu itu mungkin ada WIM. Oke. Ya, gue buka aja deh sahamnya, ada WIM misalnya. WIM waktu itu I think kalau nggak salah ingat sekitar P4, P5 lah. Karan PI itu berarti Tapi ya? bisa grow. Oke. Kan? Ada PTBA deh. PTBA tuh P3 sampai P4 tapi di harga batubara lagi tinggi. Lalu ada I think mungkin ada beberapa bank-bank seperti NISP, ada BNGA. Akhirnya kan dijabarin tuh masing-masing. Oh ini PI-nya sekian. Ya. Labanya sekian. Mahal murah itu sebenarnya tergantung. Tentu ada guidance mahal dan murah. Cuman decision beli itu udah pasti tergantung selera. Mungkin ada orang yang mau invest saham kalau dia bisa dapat return 20%. Berarti kan PI-nya maksimum 5 dia mau bayar untuk forward dan itu stabil. Ya kan? Ada juga mungkin orang yang kalau gue asal bisa dapat 15% earnings yield gue udah happy. Berarti itu kan berarti maksimum PI itu PI 7 kurang lebih. Nah, itu jadi semua tergantung selera beli gitu loh. Ada member kita yang nawar sangat sadis, mau kalau cuman dapat return 30%. Artinya dia mau bayar tuh PI 3 kurang lebih. Kalau nggak PI 3 dia males. Gitu. Tapi dia bersedia untuk kalau misalnya dia beli PI 3 sekarang dapat dividen, tiba-tiba antar labanya turun, dia tinggal beli lagi di bawah, ada juga. Maka itu semua udah selera. Yang penting kita ngerti konsepnya,
dan kita mau kerjain PR untuk ngertiin bisnisnya, kita tahu key variables dari bisnis, apa yang bisa bikin labanya naik, bikin labanya turun, dan ke depannya kira-kira seperti apa, ya kita udah bisa decide di harga berapa kita mau beli untuk setiap saham. I see. Gitu. Nah kalau kita udah ngerti 50 saham dulu deh, nggak usah banyak. 50 banyak sih. Kita ngerti 50 saham aja. Yang mana Thinkcase aja udah ada 30 lebih, Jo. Ya, 35 sekarang. Ya kan 50 saham. Masa nggak ada sih dari 50 itu yang lagi murah, yang lagi menarik. Kalau misalnya memang nggak ada, amit-amit nggak ada, ya sabar mau nggak mau kan, tunggu, jangan paksa beli kalau mahal. Tapi kalau ada, kita tinggal tuker-tuker aja. Benar. Indonesia tuh yang wajib ngertiin bank, ngertiin batu bara, ngertiin sawit, ngertiin consumer, ngertiin 4 sektor itu aja, itu udah cakup. Poolnya udah Banyak, poolnya udah banyak. Dan biasanya yang mana lagi naik, yang mana lagi turun bisa ada terus peluangnya. Benar. Gitu. Anything I miss mungkin, Jo? I think udah very clear ya, teman-teman. Teman-teman kalau ada yang mau nanya lebih lanjut, Bisa di komen aja. tulis di komen atau enggak reach out ke Instagram kita. Mungkin pas kita Q&A kita sering ada di Instagram. Iya. And I think teman-teman ingat ya, ini kan semua kita diceritain, teman-teman juga jangan lupa praktekin ya. Dari informasi yang Pak Billy bawain itu dipraktekin, coba langsung buka laporan keuangan satu emiten, coba hitung kira-kira berapa, make sense nggak yang kita ngomongin ini. Jadi teman-teman pastiin siapapun yang ngomong, mau saya ngomong, Pak Billy yang ngomong, teman-teman asas saja, make sense nggak, teman-teman praktekin. Ya, bagi kita pribadi, termasuk bagi saya pribadi, termasuk teman-teman di Think, ya kita merasa ini sangat make sense dan this is what they do ya, pengusaha ini yang mereka lakukan. Jadi bukan melakukan suatu projection, valuasi menggunakan modeling, DCF segala macam. Itu bisa buat jualan. Ya. Kalau mau jualan perusahaan nih, bikinin DCF biar ya begitulah. Gurunya biar jadi exact itu loh kelihatannya. Cuma at the end ya, ketika kita ngomong sama orang toko, lapangan, ya itu bisnis seperti itu. All about numbers, ya, balik modal berapa lama, profit bisa berapa. Makin bagus kualitas, makin berani bayar, makin mahal. Yes. Itu udah natur dari bisnis. Iya. I think sekilas ya video dari chatting kita kali ini, teman-teman. Feel free untuk tanya kita di komen, atau teman-teman juga bisa join 30 Day Investing Program ya dari Think. Itu detailnya ada di link bio YouTube kita ataupun link bio Instagram kita. So see you in the next chatting. Bye-bye.